Pengertian dari break-even point. Break-even point merupakan suatu kondisi perusahaan yang dimana kegiatan operasional perusahaan tidak mendapat keuntungan serta tidak menderita kerugian. Sehingga laba perusahaan adalah nol atau dengan kata lain pengeluaran sama dengan pendapatan. Analisis break-even point adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita lagi. Tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain sama dengan nol. Analisis break-even point yang dilakukan ini akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Biaya variabel meliputi bahan mentah, upah buruh langsung, komisi penjualan, dan lain-lain. Sedangkan biaya tetap meliputi depresiasi, sewa, bunga utang, gaji pegawai, gaji pimpinan, dan biaya kantor. Analisis break-even point memiliki jangka waktu penerapan terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama 1 tahun. Analisis break-even point akan mempelajari hubungan antara biaya laba dan volume penjualan atau cost, profit, and volume analysis. Dalam analisis break-even point ini, memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang harus dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutupi sebagian biaya yang dikeluarkan atau titik impas. Analisis ini akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan internal. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam analisa break-even point adalah biaya-biaya operasi seperti gaji staf dan gaji karyawan. Materi yang selanjutnya yaitu dasar-dasar break-even point. Dalam suatu ilmu ekonomi, khususnya dalam ilmu akuntansi dan manajemen keuangan, menjelaskan bahwa nilai break-even point suatu produk merupakan hal yang paling mendasar. Hal ini dikarenakan karena dari break-even point inilah perusahaan bisa mengetahui prediksi keuangan perusahaan di periode-periode berikutnya. Maka sebagai pengusaha perlu mengetahui konsep yang merupakan asumsi-asumsi dasar dalam penentuan break-even point, yaitu yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan break-even point harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. 3. Nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. 4. Selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. 5. Dalam perhitungan break-even point, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. 6. Perhitungan break-even point bisa berlaku untuk satu produk. Namun, jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan pertimbangan hasil penjualan pada setiap produk yang dihasilkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari BEP. Yang pertama, mengetahui nilai BEP memungkinkan pengusaha untuk memperkirakan volume kapasitas produksi yang akan tersisa setelah BEP tercapai. Dengan menentukan nilai BEP, maka dapat memilih proyeksi keuntungan maksimum yang akan terjadi. Nilai BEP memungkinkan untuk menentukan langkah-langkah efisiensi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Ketika manufaktur berjalan secara otomatis, biaya tetap dan variabel berubah. Ini terjadi karena biaya variabel yang terkait dengan tenaga kerja diganti dengan biaya tetap yang terkait dengan mesin. Yang kedua yaitu nilai BEP membantu pengusaha mengetahui perubahan nilai keuntungan jika terjadi perubahan harga produk. Hubungan antara nilai BEP, biaya produk, dan keuntungan adalah paralel, sehingga jika nilai salah satu elemen meningkat, maka elemen lainnya juga akan meningkat, dan sebaliknya. Karena BEP berfungsi untuk menentukan perubahan laba, BEP juga dapat menentukan kerugian. Bagi pengusaha, dengan mengetahui nilai BEP, pengusaha dapat mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan perusahaan.
Saya Risteti Diasgata dengan NIM 107 akan menjelaskan tentang manfaat break-even point. Break-even point adalah perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal dibutuhkan untuk membuat produk berjumlah sekian. Oleh sebab itu, BIP selalu menunjukkan persamaan jumlah biaya dan harga produk. Bagi seorang pengusaha, pemahaman tentang break-even point adalah hal yang mutlak. Tanpa kemampuan menghitung BIP, pembisnis akan mengalami banyak masalah, mulai dari kesulitan menentukan margin laba sampai memprediksi kapan bisnisnya balik modal. Manfaat break-even point. Setelah membahas pengertian break-even point, kali ini saya akan membahas lebih detail bagaimana pentingnya BIP bagi pengusaha. Adapun manfaat break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui biaya total produksi. Poin pertama, manfaat break-even point adalah untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang. Saat melakukan perhitungan BIP, Anda juga otomatis menghitung biaya produksi Anda, mulai dari biaya tetap atau fixed cost sampai biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Di dunia bisnis ada istilah margin profit, yaitu ukuran standar profit atas setiap buah produk. Jika ingin menentukan margin profit, break-even point adalah hal pertama yang perlu Anda hitung. Sebagai contoh, Anda ingin mendapatkan profit sebesar 10.000 per produk terjual, maka harga produk Anda idealnya adalah nominal BIP ditambah dengan margin profit tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu estimasi waktu balik modal. Manfaat break-even point berikutnya adalah untuk mengetahui estimasi balik modal. Mayoritas bisnis harus rela merugi di awal pendirian karena brand awareness produk belum terbangun. Agar mengetahui sampai kapan kerugian ini terjadi, pembisnis harus mengetahui berapa banyak produk yang harus terjual sekaligus selama penjualannya. Tanpa BIP, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga durasi penjualan juga tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya yang keempat yaitu analisa profitabilitas bisnis. Poin terakhir manfaat break-even point adalah untuk menganalisa apakah bisnis benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Perhitungan break-even point adalah pondasi yang berguna untuk menentukan profitabilitas. Anda tidak akan tahu bisnis Anda profit atau rugi tanpa mempelajari cara menghitung break-even point. Secara umum, manfaat analisis break-even point adalah untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Informasi titik pulang pokok menyebabkan manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah barang unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kelima, pembentuk break-even point. Dalam analisis ini dilakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan hubungan-hubungan antara volume penjualan, biaya produksi, dan keuntungan. Dalam mendapatkan sebuah nilai BEP, terdapat 4 elemen pembentuk. Keempat elemen pembentuk tersebut adalah biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan laba. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gudang, dan sebagainya. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan karena jika salah satu terjadi peningkatan, maka yang lain akan mengikuti. Contoh dari biaya variabel adalah biaya listrik,
biaya bahan baku, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya, harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Yang keempat, pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Selanjutnya, metode dan cara perhitungan break-even point. Untuk dapat menentukan tingkat break-even point, maka biaya yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Sofyan Syafari Harahap, bahwa pengetahuan akan angka break-even point ini sangat penting dalam melakukan analisa keuangan maupun perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Break-even point umumnya dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu metode persamaan, metode margin, dan metode garis. Yang pertama, pendekatan persamaan. Pendekatan persamaan memanfaatkan data-data dari laporan laba rugi yang disusun oleh format kontribusi dengan rumus laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Kalau penjualan itu rumusnya biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Yang kedua, pendekatan margin. Kontribusi adalah selisih antara hasil penjualan dikurangi biaya variabel. Jumlah margin kontribusi dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan membentuk laba. Rumusnya yaitu impas unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kalau analisis titik impas dalam unit itu bisa dijadikan BEP sama dengan VC per P dikurangi VC per unit. Keterangan BEP itu analisis titik impas break even point yang VC per unit. Keterangan BEP itu analisis titik impas break even point yang VC itu biaya tetap. Kalau VCP itu biaya variabel persamaan. P itu harga jual persamaan, S itu jumlah penjualan. Dalam konsep margin kontribusi dan rasional kontribusi itu ada dua, yaitu margin kontribusi adalah perbedaan harga jual per unit dan biaya variabel per unit, atau juga disebut total kontribusi margin, yang merupakan perbedaan antara jumlah penjualan dan jumlah variabel. Kalau jumlah penjualan unit bisa dirumuskan yaitu total biaya tetap ditambah laba per margin kontribusi. Kalau penjualan rupiah itu total biaya tetap ditambah laba per rasio margin kontribusi. Yang kedua, rasio margin kontribusi, yaitu perbandingan antara margin kontribusi total penghasilan dikurangi biaya variabel dengan total penghasilan atau penjualan. Rumusnya yaitu rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dikali 100% per penjualan. Yang ketiga, metode grafis manager. Metode ini dapat menggambarkan impas melalui grafis. Grafis
Titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi keuangan ke sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Dengan metode grafis manajer dapat menghindari metode matematis pada waktu tingkat penjualan yang berbeda di tengah pertimbangan. Metode grafis akan membantu manajer untuk mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang.